Pernah nggak kamu ngebayangin apa yang terjadi sama keluarga kamu kalau misalnya kamu udah nggak ada lagi bersama mereka? Memang sulit ngomongin hal ini, tapi kita sebagai seorang kepala keluarga yang menyediakan dan melindungi keluarga kita harus mempersiapkan semua ini supaya di saat kita pergi nantinya, keluarga kita tetap bisa terlindungi secara finansial dan nggak mengalami kehidupan yang berantakan setelah kepergian kita. Makanya asuransi jiwa sekarang udah bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah kebutuhan untuk kita bisa ngelindungin orang-orang yang kita cintai. Asuransi jiwa bisa ngasih kita kepastian dalam melindungi keluarga kita secara finansial. Bisa kita pakai untuk melunasi hutang, biaya pendidikan anak, dan biaya kehidupan sehari-hari, bahkan setelah kita udah nggak bisa bekerja dan udah nggak bisa provide lagi untuk keluarga kita. Makanya di video kali ini saya akan ngekupas tuntas dari A sampai Z soal asuransi jiwa supaya kamu bisa dapat informasi yang lengkap dan kamu bisa mengasuransikan diri kamu dan keluarga kamu dan bisa mencintai mereka sampai nanti. Kali ini bakal banyak banget topik yang kita bahas. Yuk kita langsung mulai. Nama saya Rizka Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Amsal 13 ayat 22 mengatakan bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Dan prinsip ini juga yang mengingatkan saya untuk bikin video ini. Karena banyak banget orang di Indonesia ini yang masih belum punya asuransi, terutama asuransi jiwa. Kalau berdasarkan apa yang saya cari, hanya 15% dari orang Indonesia yang punya asuransi jiwa. Kalian bisa bayangin nggak? Ada 85% keluarga di Indonesia yang kalau misalnya kepala keluarganya meninggal, ya mereka kehidupannya terbengkalai. Dengan kita memiliki asuransi jiwa, kita meninggalkan sesuatu yang lebih dari cuma sekedar harta duniawi. Yang kita tinggalkan adalah rasa aman dan ketenangan bagi orang-orang yang kita cintai. Nah, dengan kita memahami cara kerja asuransi jiwa, kita juga bisa memahami betapa pentingnya instrumen ini dalam perencanaan keuangan keluarga kita. Jadi gimana caranya asuransi jiwa itu berfungsi? Secara sederhananya, ini adalah kontrak antara kamu dan perusahaan asuransi, di mana kamu membayarkan sejumlah uang secara teratur atau yang disebut premi, dan perusahaan berjanji untuk memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris kamu jika kamu meninggal dunia. Jumlah uang ini bisa digunakan untuk membayar hutang, biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan masih banyak lagi. Semakin mudah dan sehat saat kamu membeli polis, semakin murah juga dan semakin besar manfaat yang bisa kamu terima. Jadi jangan nunggu sampai nanti ya. Di Lukas 14 ayat 28, Tuhan mengingatkan kita untuk merencanakan saat membangun rumah. Dan di sini kita diingetin untuk bijak dan merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati, termasuk juga dengan perencanaan keuangan keluarga kita. Ada dua jenis utama asuransi jiwa, term life insurance dan whole life insurance. Asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa seumur hidup. Kita bahas yuk satu-satu. Term life insurance atau asuransi jiwa yang berjangka biasanya melindungi kita selama 10, 20, atau 30 tahun sesuai dengan kesepakatan. Asuransi ini biasanya lebih murah dan cocok buat mereka yang ingin manfaat yang besar tapi dengan harga yang murah. Tetapi di kebayangan asuransi term life insurance, kalau kamu masih hidup di akhir masa pertarungan, biasanya kamu nggak dapat apa-apa. Di sisi lain, whole life insurance atau asuransi jiwa seumur hidup memberikan perlindungan hingga seumur hidup atau biasanya 100 tahun dan memiliki beberapa elemen tabungan biasanya. Polis whole life insurance biasanya preminya lebih mahal karena nggak cuma mencakup perlindungan tapi juga mencakup tabungan.
Tapi di akhir pertarungan atau misalnya kamu meninggal di usia tertentu, kamu nggak cuma dapetin manfaat uang pertanggungan tadi, tapi kamu juga mendapatkan manfaat tabungan yang nantinya bisa dinikmati juga oleh ahli waris kamu. Memilih asuransi jiwa yang tepat itu tergantung dengan kondisi dan kebutuhan kamu. Pertimbangin masa depan keluarga kamu dengan baik, karena setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Banyak orang yang menunda untuk membeli asuransi jiwa karena berpikir masih muda, sehat, dan ngerasa, ya, saya nggak butuh asuransi jiwa. Tapi faktanya semakin muda usia kamu, semakin sehat, dan juga resiko kamu semakin rendah, semakin murah juga preminya dan manfaat yang kamu bisa dapatkan semakin besar. Jadi kapan waktu yang terbaik untuk beli asuransi jiwa ini? Jawabannya adalah sekarang. Nggak ada waktu yang terlalu cepat untuk melindungi keluarga kita. Yakobus 4 ayat 14 ngingetin kita bahwa hidup kita tuh seperti uap. Makanya semakin cepat kita mempersiapkan segala sesuatunya, semakin aman juga kita dan keluarga kita di masa depannya. Memilih asuransi jiwa yang tepat bisa jadi sebuah tantangan, terutama karena keputusan ini mempengaruhi masa depan keluarga kita. Ada beberapa hal penting yang perlu kamu perhatikan. Pertama, identifikasi kebutuhan kamu. Tanyakan kepada diri kamu berapa banyak uang yang keluarga kamu butuhkan untuk melanjutkan hidup mereka tanpa penghasilan kamu. Faktor-faktor seperti jumlah uang, biaya pendidikan anak, dan lain-lainnya juga harus kamu pertimbangkan dalam mengambil asuransi jiwa ini. Kedua, pastiin kamu juga ngerti apa aja asuransi jiwa yang tersedia. Seperti di poin tadi, kita udah ngebahas soal term life dan whole life insurance. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan kamu harus pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan keluarga kamu. Ketiga, periksa kondisi kesehatan dan keuangan kamu. Semakin muda dan sehat kamu membeli asuransi, semakin murah preminya dan semakin besar manfaat yang bisa ahli waris kamu terima. Pastiin kamu nggak nunda terlalu lama karena hidup penuh dengan ketidakpastian dan ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yang terakhir, pastiin kamu ngerti detail-detail polisnya, mulai dari manfaat, pengecualian, hingga cara klaimnya. Kalau ada yang kamu nggak ngerti, tanyain sama agen asuransi kamu. Karena hal-hal yang kamu ragukan ini nantinya bisa jadi masalah yang besar di kemudian harinya. Amsal 24 ayat 3 ngingetin kita bahwa dengan hikmat kita bisa mendirikan rumah. Pastiin kalian melakukan semua ini dengan bijak, lakukan riset, berhati-hatilah juga dalam memilih asuransi perusahaannya dan agennya supaya keluarga kamu tetap aman dan terlindungi. Di poin sebelumnya kita udah ngebahas kalau kita harus beli asuransi sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Nah, menentukan jumlah perlindungan asuransi yang dibutuhkan keluarga kita bisa bikin kita agak bingung. Tapi saya akan bantu kamu untuk memastikan keluarga kamu nggak menderita secara finansial. Sebagai panduan umum, uang pertahuan sebaiknya cukup untuk menutupi utang yang ada dan menyediakan biaya hidup sehari-hari setidaknya 10-20 tahun ke depan. Jangan lupa juga untuk memperhitungkan biaya pendidikan anak-anak kamu. Setiap keluarga pasti kebutuhannya berbeda, jadi kamu harus cocokin dengan kebutuhan keluarga kamu sendiri ya. Sebagai contoh, misalnya kamu pengen dapat uang pertanggungan yang bisa ngegantiin gaji kamu selama 20 tahun ke depan. Sebagai contoh, kamu misalnya gajinya 20 juta per bulan. Nah, kamu bisa galiin 20 juta ini dikali 12 bulan. Jadi kamu dapat 240 juta, yaitu penghasilan kamu selama 1 tahun. Dan habis itu kamu kaliin lagi 20 tahun masa perlindungan kamu. Jadi kamu akan butuh uang pertanggungan senilai 4,8 miliar. Mungkin kamu nanya, emang saya butuh ya asuransi sebesar itu? Jawabannya balik lagi ke kamu. Kehidupan seperti apa yang kamu pengen keluarga kamu masih miliki bahkan setelah kamu gak ada?
Apakah kamu ingin mereka hidup dengan tanpa beban hutang dan tetap bisa mengejar mimpi mereka? Keputusan ini adalah refleksi dari seberapa besar tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Banyak orang yang sering melakukan kesalahan saat membeli asuransi jiwa. Salah satunya adalah membeli polis yang terlalu kecil sehingga nggak bisa menutupi kebutuhan keluarga mereka. Saya paham uang pertanggungan 4,8 miliar itu memang sangatlah besar. Otomatis premi yang dibutuhkan juga sangat besar. Tapi kamu juga bisa ngebagi uang pertanggungan itu jadi beberapa polis. Contohnya kamu bisa ngebagi uang perlindungan itu untuk 5 tahun pertama dulu. Setelah kamu memiliki penghasilan yang lebih, kamu bisa membeli lagi asuransi jiwa untuk memenuhi kebutuhan hingga 20 tahun ke depan. Ingat, tujuan utama dari asuransi jiwa ini adalah memastikan keluarga kita bisa tetap hidup tanpa memiliki beban keuangan yang besar. Kesalahan lain yang sering orang lakukan adalah tidak meninjau polis-polis asuransi mereka seiring berjalannya waktu. Banyak orang yang nggak update asuransi-asuransi yang mereka udah punya. Mulai dari nggak update perusahaannya, nggak update agentnya, bahkan nggak update manfaat yang mereka udah miliki. Kebutuhan kita soalnya pasti berubah seiring kita punya rumah baru, punya anak baru, dan juga saat kita memasuki masa pensiun. Makanya pastiin kamu ngecek polis kamu secara berkala. Dan kesalahan yang terakhir adalah membeli polis hanya berdasarkan harganya. Memang benar, polis yang preminya murah sangatlah menarik. Tapi penting juga kita nggak sekedar tergiur sama harga, tapi kita tahu manfaat apa aja yang kita terima supaya kita jangan sampai salah dan jangan sampai kamu ngorbanin keluarga kamu hanya untuk mengejar premi yang sedikit lebih murah. Memilih perusahaan dan agen yang tepat itu adalah salah satu langkah terpenting dalam mengasuransikan keluarga kamu. Gak hanya penting untuk kamu ngetahuin apa aja manfaat yang kamu terima, tapi penting juga seberapa terpercayanya perusahaan asuransi kamu dan agen yang menangani kamu. Pertama, pastiin perusahaan asuransi kamu punya rekam jejak keuangan yang solid, nggak pernah gagal bayar, perusahaannya stabil secara finansial, dan pastiin juga mereka mampu untuk membayar klaim kamu di masa mendatang. Kamu bisa ngecek peringkat keuangan perusahaan asuransi ini di berbagai website yang audit keuangan di bagian perusahaan-perusahaan asuransi. Selain itu, pastiin juga perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik, terutama dalam hal menangani klaim nasabah. Kalian bisa baca ulasan atau testimoni-testimoni nasabah yang ada di internet, terutama di saat mereka mengalami masa-masa sulit. Supaya kalian juga tahu hal-hal apa yang perlu saya perhatikan saat saya sedang melakukan klaim. Yang kedua, penting juga kamu memperhatikan agen asuransi kamu. Pastiin kamu memilih agen asuransi yang terpercaya dan profesional. Untuk lebih jelasnya, saya udah ngebahas secara tuntas seperti apa sih agen asuransi yang kamu butuhkan. Buat videonya, kamu bisa klik di sini ya. Singkatnya, pastiin kamu dapat agen asuransi yang peduli sama kamu. Gak cuma peduli sama dapetin uang kamu, habis itu menghilang begitu aja. Pastiin juga mereka punya pengalaman yang cukup dan juga punya after sales yang bagus. Jangan setelah mereka nerima duit kamu, ya, again, ngilang. Amsal 11 ayat 14 tuh ngingetin kita soal kita harus punya banyak penasehat. Dan agen asuransi ini juga adalah salah satu penasehat keuangan kita yang kasarnya kita harus pilih dengan baik supaya keuangan keluarga kita juga kondisinya akan baik. Nah, setelah kita punya asuransi jiwa, kita nanya nih, gimana sih cara klaimnya? Dan hal ini sangat penting banget buat kalian pahami, terutama untuk ahli waris kalian. Biasanya proses ini dimulai dengan ahli waris menghubungi perusahaan
memberitahu bahwa kamu sudah meninggal dunia. Setelah itu mereka perlu mengisi formulir, terus menyiapkan data-data seperti KTP, surat kematian, buku polis, dan bukti identitas ahli waris. Setelah perusahaan asuransi menerima semua formulir dan dokumen tersebut, mereka akan melakukan pengecekan tentang kebenaran dari data-data yang sudah kamu berikan, dan biasanya proses ini memakan waktu beberapa hari atau beberapa minggu. Jadi pastiin kelengkapan dokumen dan ketepatan informasi yang kamu berikan udah lengkap supaya prosesnya ini gak berangsur-angsur sampai berbulan-bulan. Dan kita sebagai kepala keluarga wajib banget untuk ngasih tahu ke istri dan anak kita gimana sih cara klaim asuransi, di mana kita taruh polis asuransi kita, dan apa aja manfaat yang mereka akan terima. Minimal kalian harus kenalin agen asuransi kalian yang nantinya akan ngurusin polis asuransi ini. Nah, poin yang terakhir ini saya mau ngingetin lagi. Kenapa banyak klaim yang gagal dibayarkan? Kenapa banyak orang yang punya testimoni buruk di internet? Ini semua biasanya terjadi karena mereka nggak mahamin isi dari polis mereka. Mereka nggak ngerti manfaat yang mereka dapetin, dan mereka nggak ngerti syarat dan ketentuan dan pengecualian dari polis mereka. Jadi pastiin sebelum kamu nanda tanganin kontrak asuransi jiwa kamu udah tahu apa aja pengecualiannya, manfaatnya seperti apa, syarat dan ketentuannya seperti apa, dan hal-hal apa aja yang bisa nyebabin klaim kamu atau uang pertanggungan kamu itu nggak bisa cair. Pastiin kalian jangan jadi orang-orang yang terkejut di internet yang nggak tahu kalau mereka salah beli asuransi. Sama seperti saya yang salah beli asuransi untuk mertua saya. Jangan pernah anggap remeh pengecualian dan polis asuransi kamu, karena perlindungan keluarga kamu semuanya bergantung kepada pemahaman kamu tentang asuransi yang kamu beli. Nah, setelah kita memahami berbagai aspek mengenai asuransi jiwa, kau bisa ngelihat betapa pentingnya melindungi orang yang kita cintai dari ketidakpastian hidup. Kita udah ngebahas betapa pentingnya asuransi, bagaimana cara membeli asuransi, apa aja yang perlu diperhatikan, perusahaan seperti apa, agen seperti apa, berapa banyak manfaat yang kita butuhkan, kesalahan apa yang sering terjadi, hingga cara kita memahami pengecualian dan syarat ketentuan dari polis kita supaya asuransi kita bisa diklaim. Semua ini menunjukkan bahwa mengambil dan mengelola asuransi jiwa itu bukan hal yang sepele, tetapi harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan yang matang. Kita harus ingat bahwa yang akan nikmatin asuransi jiwa itu bukan kita, tapi keluarga kita. Dan membeli asuransi jiwa merupakan bentuk dari kasih dan tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Kita perlu mempertimbangkan dan merencanakan dengan baik keuangan keluarga kita, seperti yang Amsal 21 ayat 5 katakan. Kita harus melakukan ini semua untuk memastikan keluarga kita tetap hidup dalam kelimpahan, bukan kekurangan. Dan semuanya itu dimulai dari kita sebagai kepala keluarga. Pastiin kamu punya asuransi jiwa sehingga keluarga kamu tetap bisa melanjutkan mimpi dan kehidupan mereka bahkan di saat kamu udah nggak ada. Beli asuransi jiwa untuk keluarga kita itu investasi kita untuk masa depan mereka. Perlindungan yang sekarang kita berikan bisa jadi game changer buat mereka di masa depan. Jadi pastiin jangan sampai mimpi mereka ikut terkubur bersama dengan jasad kamu. Buat yang masih bingung atau mau ada pertanyaan, silakan langsung tanya aja di kolom komentar. Bantu like, share, dan nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video tentang asuransi lainnya. Share juga video ini supaya lebih banyak orang terbantu. Tonton video saya yang lainnya juga ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Nama saya Yeske Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.